Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabatku, buat saudara-saudaraku yang suka nonton media sosial. Semoga hari ini selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, apalagi lagi menjalankan ibadah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kalau kita mengkaji, meneliti, menghayati, ternyata yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu benar. Yang diperintahkan Allah itu menguntungkan, yang dilarang itu akan merugikan diri kita. Jangankan di akhirat, di dunia juga kita merasakan. Seperti halnya ada pahala dan ada dosa. Balasan itu pasti kita dapatkan. Mungkin di dunia kita mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan kesengsaraan hidup, mendapatkan kesukaran hidup karena dosa yang kita lakukan. Sahabat-sahabatku, ternyata ada dua dosa yang bisa mengantarkan manusia menjadi seorang penjahat, menjadi seorang pembunuh, menjadi seorang penipu, menjadi seorang perampok, dan bahkan yang lainnya. Dua dosa inilah, gara-gara dua dosa inilah manusia mendapatkan kehancuran. Karir hancur, wibawa hancur, elektabilitas hancur, gara-gara dua dosa. Mungkin saudaraku bertanya, apa sih dosa itu? Yang pertama, yaitu adalah homer, yaitu adalah minuman keras. Hal-hal yang memabukkan. Kenapa? Karena yang namanya memabukkan, seperti minuman-minuman keras, sahabatku, efek sampingnya orang bisa jadi berantem. Hilang akalnya orang bisa jadi membunuh dan bisa jadi memperkosa. Saya pernah menanya kepada mantan seorang narapidana yang keluar di penjara, apa yang membuatmu kamu masuk penjara? Karena saya memperkosa. Apa yang membuatmu masuk penjara? Karena saya membunuh. Apa yang membuatmu kamu berkelahi? Ternyata jawabannya, awalnya dia itu gara-gara minuman keras. Sahabat-sahabatku, ternyata minuman keras ini bisa mengantarkan manusia berbuat kesalahan dan dosa. Yang kedua, apa sih yang membuat kamu bisa menjadi perampok? Apa yang membuat kamu berbuat kesalahan yang sangat luar biasa? Karena saya berjudi. Orang pingin uang, untuk judi berbagai macam cara dilakukan. Yang penting dapat uang. Karena malam harus bermain judi. Perwataknya panas. Apabila menang judi, larinya untuk membeli perempuan, untuk membeli minuman keras, bisa jadi untuk membeli narkoba. Kalah judi, bisa saja orang merampok, mencuri ataupun menipu. Akhirnya berujung dengan jeruji besi. Sahabat-sahabatku, kalau orang sudah berani
melakukan dua dosa ini, antara minum dan judi, ujung-ujungnya akan mendapatkan kesulitan hidup, kesengsaraan hidup, dan kesukaran hidup. Ketika Nabi Muhammad SAW waktu mengharamkan arak, Rasul tidak pernah sekaligus. Rasul bersabda kepada orang-orang Arab, "Wahai orang Arab, ini adalah firman dari Allah, innamal khamru wal maisir." Sesungguhnya yang namanya arak dan minuman itu adalah dosa yang sangat besar, yang akan bisa menjerumuskan kamu ke dalam kehancuran. Seperti yang telah tadi saya sampaikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu mengharamkan arak tidak sekaligus. Wahai orang-orang Arab, sesungguhnya yang namanya arak itu ada gunanya, ada bahayanya. Tapi bahayanya lebih besar daripada gunanya. Rasul mengharamkan arak tidak sekaligus, dia bertahap. Kemudian datang ayat yang kedua. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat jikalau kamu dalam keadaan mabuk. Mereka berjaga-jaga supaya tidak mabuk. Turun ayat yang seterusnya. Sesungguhnya arak itu rizun min amali syaiton, jauhi jikalau kamu ingin jadi orang beruntung. Najis, kotor. Jikalau kamu ingin jadi orang beruntung, jauhilah yang namanya minuman keras. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kalau kita melakukan dengan dua dosa ini, yakin hidup sulit, sukar selanjutnya. Banyak orang berpisah, bercerai dengan istrinya. Gara-gara apa? Karena melakukan dosa ini. Tapi insya Allah kalau kita bisa meninggalkan dua dosa ini, akan ketemu dengan kebahagiaan dunia, dan insya Allah akan kebahagiaan akhirat. Itu saja sahabatku. Kita mengkaji, meneliti. Subhanallah. Yang namanya dua dosa ini untuk berhentinya sulit sekali. Ingin berhenti dari minuman-minuman keras itu sulit. Harus dengan bertahap, sedikit demi sedikit meninggalkannya. Apalagi kalau orang udah kecanduan yang namanya perjudian. Kadang-kadang kita duduk di tepi jalan, itu angka mobil itu dipakai judi. Bagi orang yang jiwa penjudi, uang yang ada di rumah terkuras habis, ke bawah habis, tidak berkah. Kita membeli apapun dengan hasil uang judi, tidak akan lama. Kenapa? Karena tidak berkah. Oleh karena itu sahabat-sahabat ya, yuk mari kita belajar untuk baik. Belajar untuk mengenal mana sebuah perintah Allah dan mana larangan Allah. Ternyata yang saya kaji dan teliti, kalau orang masih berbuat antara minum minuman keras dan judi, insya Allah ujung-ujungnya akan ketemu dengan jeruji besi. Itu sudah pasti. Inilah pesan-kesan sahabatku. Semoga kita saling mendoakan. Saya juga bukan orang suci. Saya juga banyak kesalahan dan dosa. Mungkin kita mengkaji, meneliti. Ternyata benar yang diperintahkan Allah sangat menguntungkan. Jangan dilarang, akan merugikan diri kita sendiri. Semoga kita dapat hidayah. Semoga Allah berikan petunjuk kebenaran selanjutnya. Dan istiqomah kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang pernah berbuat salah, asalkan kita bertobat. Orang yang baik bukan berarti orang yang tak pernah berbuat salah, tapi menerima kesalahannya dan siap memperbaiki kesalahannya. Itu aja sahabat-sahabatku. Semoga apa yang disampaikan saya ada manfaatnya, ada gunanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.